Hai semuanya, terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan hasil diskusi kami dengan judul materi yaitu Melupakan, Mengingat, dan Kesadaran. Dengan nama-nama anggota kelompok, saya Ordelia Firenze Keset dan rekan saya yaitu Graciela Mangentes. Kita masuk ke materi yang pertama yaitu melupakan. Melupakan adalah proses kehilangan atau menurunnya kemampuan untuk mengingat informasi atau pengalaman yang telah disimpan di dalam memori. Selanjutnya yaitu teori-teori lupa. Pertama, teori peluruhan. Menjelaskan bahwa memori memudar dan hilang seiring waktu jika tidak diulang atau digunakan. Mirip dengan benda fisik yang rusak tanpa perawatan. Yang kedua yaitu teori interferensi. Berargumen bahwa memori dapat mengganggu kemampuan mengingat memori lain dengan dua bentuk utama yaitu yang pertama interferensi proaktif, memori lama mengganggu memori baru, dan interferensi retroaktif, memori baru mengganggu memori yang lama. Ketiga yaitu teori penghapusan, mengatakan bahwa melupakan terjadi karena hilangnya akses ke informasi di memori, khususnya dalam memori jangka pendek, di mana informasi tidak berhasil ditransfer ke memori jangka panjang. Yang keempat yaitu teori penekanan oleh Freud, menyatakan bahwa individu secara tidak sadar menyingkirkan memori menyakitkan atau mengganggu dari kesadaran untuk menghindari kecemasan. Yang kelima yaitu teori kegagalan pencarian, mengusulkan bahwa melupakan disebabkan oleh tidak kemampuan mengakses informasi yang tersimpan meskipun informasi tersebut masih ada di dalam memori. Selanjutnya yaitu kekeliruan memori. Kekeliruan memori merupakan kesalahan atau distorsi dalam mengingat peristiwa atau informasi yang telah terjadi. Antara lain yang pertama efek misinformasi. Ketika kenangan seseorang tentang sesuatu, peristiwa diubah oleh informasi yang diperoleh setelahnya. Kedua yaitu kesalahan atribusi sumber. Terjadi ketika seseorang salah mengingat sumber informasi tertentu. Yang ketiga yaitu efek sugestibilitas. Memori seseorang dapat dipengaruhi oleh pertanyaan, komentar, atau sugesti dari orang lain. Tokoh-tokoh melupakan antara lain yang pertama Hermann Ebbinghaus, psikolog Jerman yang memperkenalkan kurva pelupakan yang menunjukkan penurunan ingatan jika tidak dibarengi pengulangan. Yang kedua yaitu Sigmund Freud, memperkenalkan ide bahwa individu secara tidak sadar menekan kenangan yang menyakitkan atau tidak menyenangkan untuk melindungi diri dari kecemasan. Yang ketiga yaitu Daniel Sachter, psikolog Amerika yang mengidentifikasi 7 dosa memori, menjelaskan berbagai penyebab melupakan, termasuk hilangnya memori seiring waktu. Kita masuk ke materi yang kedua yaitu mengingat. Mengingat adalah proses kognitif untuk memanggil kembali informasi yang telah disimpan di dalam memori. Proses mengingat antara lain yaitu tahap pertama encoding. Proses mengubah informasi yang diterima melalui indera menjadi format yang bisa diproses dan disimpan di memori. Tahap kedua yaitu penyimpanan. Informasi yang telah di-encoding disimpan dalam memori. Ada beberapa jenis penyimpanan yaitu yang pertama memori sensorik. Penyimpanan sementara untuk informasi sensorik seperti visual dan auditory yang berlangsung sebentar setelah stimulus berakhir. Kedua yaitu memori jangka pendek. Menyimpan informasi sementara dengan kapasitas dan durasi terbatas. Ketiga, memori jangka panjang. Menyimpan informasi dalam jumlah besar untuk periode yang panjang. Dibagi menjadi memori eksplisit atau fakta dan peristiwa, dan memori implisit atau keterampilan dan kebiasaan. Tahap ketiga yaitu pemulihan. Pemulihan adalah proses mengakses dan mengambil kembali informasi dari memori. Ini dapat dilakukan secara sadar melalui pengingatan atau pengenalan atau secara tidak sadar seperti dalam kasus memori implisit. Selanjutnya yaitu mengakses kembali ingatan. Menimbulkan kembali ingatan yang sudah disimpan dapat menggunakan beberapa cara. Yang pertama yaitu recall atau mengingat kembali. Recall adalah proses mengambil kembali informasi dari memori tanpa adanya petunjuk. Yang kedua yaitu recognition atau pengenalan. Recognition melibatkan mengidentifikasi informasi yang telah Anda lihat, dengar, atau alami sebelumnya ketika disajikan dengan berbagai alternatif. Yang ketiga yaitu reintegrative memories atau memories reintegratif adalah proses mengingat kembali di mana ingatan yang awalnya tampak tidak lengkap atau terfragmentasi menjadi utuh kembali ketika satu aspek dari ingatan tersebut dipicu. Juga terdapat faktor-faktor yang meningkatkan kinerja mengingat. Yang pertama itu tidur yang cukup, yang kedua nutrisi yang baik, yang ketiga olahraga, yang keempat mengurangi stres,
Yang kelima, latihan mental, dan yang keenam itu pengulangan dan praktik. Tokoh-tokoh mengingat antara lain yang pertama Hermann Ebbinghaus. Pelopor studi memori dikenal dengan eksperimen tentang belajar dan lupa. Yang kedua yaitu Elizabeth Loftus, psikolog kognitif yang meneliti kesaksian mata dan memori palsu, menunjukkan bahwa memori dapat dipengaruhi oleh sugesti dan informasi yang salah. Yang ketiga yaitu Richard Atkinson dan Richard Shifrin, menggambarkan memori dalam 3 tahap proses, yang pertama sensorik, jangka pendek, dan jangka panjang. Masuk dalam kesadaran, pengertian kesadaran sendiri biasanya dipahami sebagai keadaan atau proses mental yang memungkinkan individu menyadari diri mereka sendiri dan lingkungan mereka. Nah, untuk teori kesadaran sendiri terbagi menjadi 2. Yang pertama itu Integrate Information Theory. Pendekatan ini melihat kesadaran dengan mempelajari proses-proses fisikal yang terletak di bawah pengalaman sadar kita. Teori ini berupaya menciptakan pengukuran atas informasi-informasi terintegrasi yang membentuk kesadaran. Kualitas kesadaran organisme direpresentasikan oleh tingkat integrasi itu. Yang kedua, Global Workspace Theory. Di poros lain, teori yang kedua ini meyakini bahwa kita memiliki sebuah bank memori yang dimana di dalam otak mengonstruksi informasi kepada bentuk pengalaman aurens kesadaran. Jika teori Integrate Information lebih berfokus kepada pengidentifikasian apakah sebuah organisme sadar. Nah, untuk tokoh-tokoh dalam kesadaran ini, yang pertama ada William James. Dia menggambarkan kesadaran sebagai aliran kesadaran yang berkelanjutan dinamis, di mana perhatian berpindah dari satu objek ke objek yang lain. Sedangkan Sigmund Freud, dia membedakan kesadaran menjadi 3. Yang pertama itu sadar, yang kedua prasadar, dan yang ketiga tidak sadar. Untuk tingkat kesadaran itu, yang pertama tidak sadar. Tingkat ini di mana dorongan kenangan traumatis dan informasi yang tidak kita sadari berada. Proses ini mempengaruhi perilaku dan emosi tanpa kesadaran eksplisit. Yang kedua itu subkesadaran. Proses mental yang berlangsung di bawah kesadaran yang sadar tetapi mempengaruhi keputusan dan emosi. Yang ketiga itu ada prasadar. Informasi yang tidak aktif dalam kesadaran tetapi juga dapat dengan mudah diakses bila dibutuhkan. Ini termasuk memori termasuk fakta yang disimpan. Yang keempat, kesadaran penuh. Nah, kesadaran aktif atas pikiran, perasaan, dan lingkungan sekitar. Ini memungkinkan individu untuk merespons secara sadar terhadap stimulus dan melakukan tugas yang memerlukan perhatian dan pemikiran. Yang kelima ada kesadaran teralterasi. Nah, keadaan kesadaran yang tidak sesuai dengan pengalaman, normal atau kesadaran penuh. Ini bisa disebabkan oleh meditasi, hipnosis, pengaruh zat, atau kelelahan ekstrem. Untuk penyebab penurunan kesadaran bisa disebabkan oleh kondisi serius seperti cedera otak, stroke, keracunan, interaksi otak, dan bahkan kegagalan organ vital yang semuanya itu mengganggu fungsi otak dan memerlukan penanganan medis segera. Baiklah, sekian materi dari kami kelompok 5. Terima kasih.